Bab 34. Penyergapan. Gak tahu juga lah, hubungan aku rumit sama dia. Kayaknya aku bukan pacarnya lagi. Dan kami memang sudah putus dari seminggu lalu. Nada membetulkan persepsi Dimas terhadap hubungan Nada dengan Dewa. Jadi, sekarang kamu udah bukan pacar dia lagi. Dimas sudah tersenyum sumringah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Nada. Bahkan senyumnya semakin mengembang setelah Nada menggelengkan kepalanya dan tersenyum kepada Dimas. Wah, jadi aku ada harapan dong, tanya Dimas bahagia. Jangan mimpi, Nada lagi-lagi mencibir ke Dimas. Lalu kemudian melanjutkan kalimatnya. Aku tanya ke kamu, kali ini terakhir. Kamu mau turunin aku di depan situ? Atau kamu mau aku menelpon seseorang dengan handphonemu? Tanya Nada dengan sedikit mengancam kepada Dimas. Tapi aku gak ada niat buat berhenti, gimana dong? Dimas sudah tersenyum jahil kepada Nada dan memang dia tidak ada niatan untuk berhenti selain berhenti di apartemennya yang hanya berjarak kurang lebih 5 km dari tempatnya saat ini. Kalau begitu jangan salahkan aku ya. Nada membuka kontak handphone Dimas. Namun sebelum Nada sempat untuk memencet nomor yang ada di sana, suara sirene polisi sudah semakin mendekat dan menghimpit mobil Dimas hingga membuat Dimas terpojok dan harus berhenti karena kepungan polisi. Haduh, kenapa nih? Kamu gak jualan narkoba kan? Selidik Dimas ke Nada. Mana ada? Ngelihat bentuknya aja aku belum pernah kok. Jangan-jangan kamu mafia lagi, pembunuh bayaran. Tok tok tok. Belum sempat Dimas meladeni sindiran Nada, kaca mobilnya sudah diketuk seseorang dan memaksa Dimas untuk membukakan jendela mobilnya. Radit? Turun dari mobil sekarang. Radit menengok melalui kaca jendelanya dan memerintah ke arah Nada dengan tatapan matanya yang sudah tak ada lagi senyum di wajah Radit menyuruh Nada untuk turun dari mobil Dimas. Klek. Nada tak melakukan perlawanan apa-apa, langsung turun tanpa berkata apapun lagi. Klek. Dimas juga membuka pintu mobilnya dengan raut wajah yang bingung sekaligus marah tak tahu harus berbuat apa. Kenapa nih Dit? Dimas berusaha meminta penjelasan kepada Radit. Namun Radit yang terlihat marah enggan untuk meladeni Dimas. Justru menarik paksa tangan Nada berjalan ke arah mobil Radit. Dimas tidak tinggal diam dan mengikutinya ke arah mobil. Lu jelasin dulu ke gue, ada apa nih sebenarnya? Kenapa lu narik Nada kayak gitu? Jadi benar, dia simpanan lo. Dimas tak mau kalah. Dimas berusaha mencari tahu apa yang terjadi dengan berjalan mengejar Radit dan berhenti di depan Radit menghalangi Radit untuk naik ke dalam mobilnya. Suasana agak menegang karena keduanya, baik Dimas ataupun Radit saat ini terlihat marah. Gue udah peringatin dari 2 hari lalu. Jangan dekatin Nada. Tapi lu tetap gak mau denger gue. Jawab Radit bukan jawaban yang diinginkan oleh Dimas. Alasannya apa? Dia simpanan lo. Nada Aprilia binti Patri adalah istri dari Raditya Abimanyu Prayoga. Radit bahkan memberikan penekanan kata demi kata kepada Dimas. Hah? Apa lu bilang? Istri? Tapi kan lo, Viola? Dimas tak tahu lagi bagaimana cara merangkai kata. Pada saat ini dirinya sangat gugup mendengar apa yang baru saja didengarnya dari Radit. Lo gak bohong ke gue. Dan dari tatapan lo, gue tahu kalau lo serius ngomong kayak gitu. Jadi Nada istri lo. Pantesan dari kemarin gue ngerasa lo ngelindungin dia sama kayak lo ngelindungin Viola. Hati kecil Dimas bergumam. Jadi ini cuma sampai lo dapet anak dari Nada kan? Dimas sudah tahu masalah yang dialami oleh Radit. Dimas dan Ando memang sudah tahu masalah yang dialami oleh Viola. Mereka juga dulu pernah menyarankan kepada Radit untuk menikah dengan wanita lain yang mudah diatur dan kemudian mudah untuk dilepaskan kembali tanpa mengganggu rumah tangganya dengan Viola. Radit tidak menjawab apapun, hanya wajahnya saja yang menegang mendengar pertanyaan dari sahabatnya. Jadi lo gak mau jawab pertanyaan gue? Oke, gak apa-apa Dit. Lalu Dimas mengalihkan pandangannya ke Nada dan mendekat ke arah Nada 1 langkah. Aku tunggu kamu, sampai kamu melahirkan anaknya Radit. Kita akan menikah. Kamu jangan khawatir. Aku gak akan membahas masalah ini selama pernikahan kita nanti. Aku akan memperlakukan kamu dengan baik.
Dan kamu juga jangan khawatir dengan sikap playboy aku. Mulai hari ini, aku akan menunggumu, dan aku tidak akan lagi bermain dengan wanita manapun. Mulai hari ini, aku akan menyewa seseorang untuk terus mengawasimu. Setelah semuanya berakhir, aku akan menjemputmu dan membawamu pergi sejauh-jauhnya dari kehidupan masa lalumu. Dan kita akan memulai di tempat yang baru, kehidupan kita berdua. Dimas menyelesaikan kata-katanya, dan tanpa melihat ke arah Radit, Dimas kembali ke mobilnya dan menstarter mobilnya, pergi lebih dulu meninggalkan lokasi. Apa yang tadi Dimas bilang? Jadi dia mau menikahiku walaupun aku bekas temannya. Hahaha, dasar orang kayak gila. Apa kalian pikir aku ini piala bergilir? Apa kalian pikir hati wanita itu mudah untuk disakiti? Apalagi wanita miskin seperti aku. Kalian semua memang tidak berperasaan. Nada menggerutu dan sangat kesal mendengar apa yang dikatakan oleh Dimas. Hati Nada tidak tersentuh sama sekali dengan apa yang baru saja didengarnya dari bibir Dimas. Justru kebencian dan semakin jijik muncul di dalam diri Nada. Baik kepada Dimas, Dewa, ataupun Radit. Kenapa hatiku sakit mendengar kata-kata Dimas tadi? Jadi, dia akan mengambil wanita yang ada di sampingku ini setelah semuanya berakhir. Jadi, setelah wanita ini melahirkan anakku, maka Dimas akan mengambilnya dari sisiku. Wah, urusan Dewa belum selesai, dan kini sahabatku sendiri mengincarnya mati-matian. Aku tahu kau memang playboy, tapi kau tidak pernah berbohong dengan kata-katamu. Aku tahu yang kau ucapkan itu pastilah benar. Kau sudah tergila-gila dengan wanita di sampingku ini. Pikiran Radit berbeda dengan pikiran Nada. Kata-kata Dimas sangatlah mengganggu Radit. Apalagi Dimas mengatakan bahwa akan menunggu Nada dan akan membawanya pergi sejauh mungkin. Ada rasa perih di dalam hati Radit karena dia tak mampu menjawab apapun yang dikatakan oleh Dimas tadi. Dan dia tidak dapat melarang Dimas untuk melakukan apapun terhadap Nada. Radit berusaha untuk mengembalikan pola pikirnya mengenai siapa Nada. Tapi sayangnya, semakin dia berpikir, justru yang ada, hatinya semakin sakit. Hingga akhirnya, Radit memilih diam, tak berkata apapun. Nada dan Radit tidak bicara selama menyusuri jalanan kota Jakarta yang lenggang di malam hari. Mereka berdua sibuk dengan pikirannya masing-masing, mencoba untuk menerka apa yang ada di dalam pikiran orang di sebelahnya, juga untuk menenangkan hati mereka masing-masing tanpa mengeluarkan satu kata pun. Suasana di dalam mobil sangat hening. Nada memilih diam dan duduk dekat dengan jendela pintu tanpa menatap ke arah Radit. Sedangkan Radit dengan aura penuh kuasanya memilih duduk menatap ke arah depan tanpa senyum menunjukkan sikapnya yang dingin, penuh kuasa bagi seorang raja. Awalnya Nada tidak terlalu terganggu dengan sikap diam Radit seperti itu. Tapi lama-lama, suasana jadi semakin tegang, apalagi mendekati rumah keluarga besar Prayoga. Hati Nada sedikit ciut, walaupun Nada berusaha untuk memberanikan diri.